Agenda sidang hari ini mungkin seperti apa? Agenda sidang hari ini adalah pledoi atau pembelaan dari kami penasihat hukum. Oke, turun. Itu. Isi pledoi sendiri kalau boleh tahu Apa aja bang? Isi pledoi itu kami menguraikan tentang tidak terpenuhnya pasal 44 ayat 2 Undang-Undang KDRT yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Kenapa tidak terpenuhi? Pertama nih, dalam pasal 44 ayat 2 itu disebutkan luka berat, menimbulkan penyakit dan luka berat. Pada faktanya, Intan kan nggak luka berat. 1 jam setelah kejadian, setelah peristiwa itu dia langsung mandi. Sudah mandi dia upload video yang beredar itu kan. Nah jadi kalau menurut hemat kami 44 ayat 2 itu nggak masuk. Yang masuk itu ada 44 ayat 4. Cuman 44 ayat 4 itu kan deliknya delik aduan. apa tuh bang bunyinya yang ayat 4? Ayat 44 itu ya berantem, kalau berantem sama-sama gitu, baik istri maupun suami. Dan faktanya betul, 3 orang bersaksi menyebutkan melerai antara Armor dan Intan. Saksi pertama itu yang pertama melihat itu sepupunya Intan, ART-nya Intan sama pengakuan Intan sendiri. Jadi dilerai kan berarti berantem. Itu. Jadi bukannya dia semata-mata jadi korban kasus, tapi ada perlawanan, dia kan berantem. Jadi itulah kami menyayangkan ketidakcermatan jaksa penuntut umum dalam menentukan pasal dan menetapkan pasal 442 pada Armor. Tapi kita bisa maklumi waktu itu kan betul kondisinya. Jadi kalau umpamanya 44 ayat 2, 44 ayat 4 ini nggak bisa diproses. Kenapa nggak bisa proses? Karena itu delik aduan. Sementara Intan kan nggak lapor, nggak ada pengaduan Intan ke polisi. Tuh. Biasa saja dong Armor mendata itu bang. Nanti kan hakim yang memutuskan apakah benar itu ada. Betul, memang hakim yang memutus, tapi kan kami harus menyampaikan fakta persidangan, kami sampaikan bukti-bukti, kami harus menyampaikan. Nah, silakan hakim yang menilai nanti dan hakim yang memutus. Tapi Armor sendiri tadi sudah legowo bang menerima apapun yang Keputusan Iya kan, Armor suka berdiskusi sama pengacara, jadi lebih bagus, lebih pintar ya, lebih menerima, gitu ya. Nah, kita selalu memberikan pemahaman pada Armor, memberikan pengertian pada Armor, berikan kekuatan pada Armor. Ya pengacara kan gitu doang juga, kemudian memberikan aktif kepada kliennya, kan hanya sebagai pembelaan di dalam persidangan. ini kan mulai tuntutannya 6 tahun itu Armor kayak lebih kayak yaudah jalanin aja, apalagi Armor Ya. tidak ada pembelaan apapun yang terjadi gitu bang. Betul, kan Armor itu kan bukan sarjana hukum, nggak ngerti juga hukum, ya terima-terima aja, tapi enggak. Saking nerimanya dia tidak akan ada masalah. Tapi ya tugas kami lah sebagai pengacara yang memberikan pemahaman, memberikan aktif dan memberikan pembelaan hukum untuk Armor di dalam persidangan. Itu. Untuk Armor sendiri ada kesempatan tadi untuk membacakan pledoinya sendiri. Dibacakan secara ini dia menyampaikan dia menyesali perbuatan dia, terus dia kangen sama anak-anaknya yang masih kecil, anak-anaknya masih butuh kehadiran si Armor. Nah, itu banyak yang disampaikan. Bahkan 2 minggu. Ya dia berharap bisa berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan anak-anaknya, bisa menjadi sosok dalam keluarga untuk anak-anaknya. minta keringanan tadi bang kalau dari hakim. Ya minta keringanan, tapi ya itu kan sepenuhnya menjadi wewenangnya hakim. Bang, 2 minggu lalu katanya Armor bertemu anak-anak. Nah, juga tidak Bu Ratna gimana Bu Ratna? Benar ya? Iya betul. Jadi tadi Armor sempat sampaikan di dalam bahwa 2 minggu yang lalu Intan dan anak-anaknya membesuk Armor ya di tahanan dan itu cukup mengobati kekangenannya Armor kepada anak-anak. Dia bersebut Ada yang diungkapkan nggak? tidak ada yang diungkapkan. Tapi intinya Armor bersyukur dan berterima kasih bisa bertemu dengan anak-anaknya dan bisa melepas rindu dengan anak-anak. menangis terharu juga Armor terkait. Kalau menangis terharu dia tidak cerita, tapi bisa dibayangkan lah ya, namanya di dalam terus nggak bisa ketemu anak-anak, biasanya mereka main, biasanya Armor juga yang mengurusi anaknya, ya, bikin susu, ganti popok, bermain dan anak-anak itu memang biasa
bisa Armor lakukan selama ini. Jadi mungkin Armor di dalam sudah berminggu-minggu ya, jadi ketemu ya pasti kita nggak bisa mengungkapkan ya, pasti bahagia sekali. Setelah berapa lama sih? Kami berharap ya cukup lah, ini kan untuk kebutuhan netizen sudah terpenuhin. Sekarang ayo kita sama-sama menyadari ada tiga orang bayi yang betul-betul butuh kehadiran sosok seorang ayah. Itu aja, itu yang kami perjuangkan. Bukan Intan kan jenguk juga kemarin, maksudnya nggak ada pernyataan perubahan pikiran gitu terhadap keputusannya yang sedang berlangsung di Tiga Raksa. Intan kita nggak pernah bikin laporan, nggak pernah bikin laporan polisi. Hah? Dan cerai bang. Oh yang Tiga Raksa, ya Tiga Raksa kan sorry ya, mohon maaf, Tiga Raksa itu kan kami belum menanggap itu secara serius karena memang penggugatannya nggak serius. Kami pandang menganggap itu gugatan itu nggak serius, gugatan nggak serius. Maksudnya nggak serius itu gimana? Ya kan kemarin sudah kita ceritakan. Pertama, kenapa harus di Tiga Raksa? Kan Intan itu KTP Intan itu di Kabupaten Bogor. Pengadilan agama itu tuntutannya menganut sistem itu teh di mana tempat tinggal dari istri. Intan itu masih ber-KTP Kabupaten Bogor. Yang mesti pengadilan negeri Cibinong. Hal itu pasti kalau di eksepsi awalnya ditolak. Gugatan kedua, dalam gugatan kan Intan banyak meminta segala meminta, tapi nggak disebutkan secara Nominal detail. ya, Bang? Nominal nggak disebutkan dan yakin itu akan ditolak sama Itu majelis. pasti rancu ya bang? Iya. Tidak ada nominal Iya, ya kita juga belum tahu ya apakah nantilah kita lihat nanti tegalan seperti apa, karena memang Armor sudah memberikan kuasa khusus untuk mediasi ke pengacara, karena Armor tidak bisa bermediasi secara langsung, nanti kita yang mewakili Armor mediasi. Nanti peluang rujuk ada yang berapa ya? Peluang rujuk masih ada. Semua masih ada kemungkinan, semuanya masih ada kemungkinan, semua masih ada peluang, semua masih ada. Toh mereka baik-baik kan, keluarga baik-baik, nggak apa-apa, nggak baik-baik. Ya baik-baik. Tapi kalau cuma ya. itu, oke?